Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita akan sedikit berbagi pandangan terkait elevasi. Karena bagi Anda yang ingin menanam tanaman buah khususnya, terlebih alpukat, banyak sekali elevasi itu menjadi pertimbangan varietas. Varietas apa yang akan ditanam. Dan apakah sebenarnya elevasi itu menjadi syarat tumbuh alpukat. Untuk itu akan kami bahas lebih lengkap karena mungkin pandangan kami berbeda dengan pandangan Anda. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Dalam budidaya tanaman buah, salah satunya alpukat, syarat tumbuh agar tanaman alpukat itu bisa tumbuh optimal, bisa tumbuh dengan bagus, yaitu secara keseluruhan ada dua, yaitu iklim dan media. Sedangkan untuk iklim sendiri itu ada 4 poin setidaknya, yaitu terkait angin, jadi kecepatan angin, yang kedua suhu, kemudian yang ketiga yaitu sinar matahari, intensitas sinar matahari, dan yang keempat yaitu curah hujan. Keempat ini menjadi syarat, menjadi poin dan ukuran untuk menjadi dalam syarat tumbuh tanaman alpukat. Dan elevasi, kenapa kita sering mendengar berapa elevasi yang akan Anda tanami alpukat, itu sebenarnya secara menurut pandangan kami, elevasi hanyalah indikator atau cara untuk mengetahui 4 indikator tersebut, 4 poin tersebut. Jadi di mana kita bisa mengetahui lebih mudah cuaca iklim itu dengan adanya elevasi. Dan elevasi ini yang kita sampaikan, sering kita sampaikan berapa elevasi yang akan Anda tanami itu tidak berlaku di negara yang berbeda atau iklim negara yang berbeda. Contohnya Indonesia adalah negara tropis, dan jika elevasi itu diterapkan di negara subtropis itu akan hasilnya berbeda. Untuk itu ketika Anda ingin mengetahui 4 poin tadi, cukup dengan mengetahui elevasi Anda bisa mengetahui tanaman apa atau varietas apa alpukat yang bisa cocok untuk ditanam di lokasi Anda tersebut. Itu sebenarnya. Dan secara umum, agar tanaman alpukat itu bisa tumbuh dengan baik atau optimal, satu kita bahas yaitu suhu yang bagus, yaitu di kisaran 12,8 derajat Celcius sampai 28, sekian derajat Celcius. Itu optimalnya. Kemudian untuk curah hujan itu yang bagus dan optimal antara 750 sampai 1000 mm per jam. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya matahari. Itu untuk tanaman agar optimal butuh matahari setidaknya 40 sampai 80% per hari. Jadi jika Anda ingin mengetahui poin-poin itu tadi, cukup dengan elevasi maka hasilnya hampir sama. Karena jika harus mengetahui itu detail, saya kira nanti banyak alat yang Anda butuhkan dan banyak waktu yang Anda gunakan untuk mengetahui berapa derajat di saat malam, berapa derajat saat dingin. Itu sangat sedikit lebih rumit. Dan dengan elevasi kita bisa mengetahui 4 poin tersebut. Tapi dari kesekian poin yang kita sebutkan tadi, dengan ukuran-ukuran yang sudah saya sampaikan, sebenarnya tiap varietas, bahkan beberapa ras, yaitu ras India, ras Guatemala, ras India Barat, Guatemala, dan ras Meksiko, itu memiliki tingkat toleransi yang berbeda. Dan menurut pandangan kami dan pengalaman kami, untuk ras India Barat saja itu juga memiliki toleransi yang berbeda-beda. Contohnya alpukat Mickey, toleransinya itu lebih bagus ketika dia panas daripada tanaman alpukat, varietas alpukat lain seperti peluang. Dan berapakah toleransi masing-masing? Untuk Meksiko itu toleransinya sampai min 7 derajat Celcius. Kemudian untuk Guatemala itu sampai min 4 derajat Celcius. Dan untuk India Barat yang banyak beredar dan tumbuh di negara Indonesia, itu toleransinya sampai 2 derajat Celcius. Itu. Selain itu, jika tanaman ditanam dikatakan dari negara Indonesia yang tropis, 200 sampai 600 mdpl itu optimal. Bahkan 200 sampai 1000 itu optimal untuk ras Hindia Barat.
ketika Anda ingin menanam semua jenis ras Hindia Barat di elevasi tersebut sangat bagus. Apakah bisa di bawah 200? Bisa. Apakah bisa di atas 1000? Bisa. Cuman nanti tetap akan ada pemilihan varietas, itu akhirnya kita harus mengetahui varietas apa yang toleran di 200 mdpl, karena ada tanaman yang ketika ditanam di 200 mdpl untuk alpukat itu dia untuk tumbuh saja membutuhkan perawatan yang ekstra, sehingga apa yang terjadi mulai dari perawatan itu Anda butuh lebih banyak tenaga, kemudian untuk modal mulai dari pupuk, pengairan dan sebagainya itu juga lebih banyak uang yang harus dikeluarkan, sehingga ketika salah varietas itu akibatnya bukan di tanaman nanti tidak berbuah, tapi lebih ke tetap bisa berbuah tapi perawatannya itu lebih banyak dan lebih mahal. Untuk itu jangan sampai salah memilih varietas, itu alasannya karena itu. Selain itu, untuk yang perlu yang harus menjadi catatan bahwa di musim panas itu tanaman alpukat terutama di dataran rendah, yaitu di 400 ke bawah, 200 ke bawah, itu butuh perawatan yang ekstra, yang terutama adalah air. Karena ketika kering, musim kering atau musim kemarau 2-6 bulan itu minimal 2 meter dari permukaan tanah itu tanaman bisa mendapatkan sumber air. Jika tidak, maka Anda harus menyiram dari atasnya. Berbeda di elevasi katakan 700 ke atas, itu dia tanpa penyiraman pun sebenarnya bisa hidup meskipun kurang bagus. Itu pentingnya elevasi. Jadi dengan adanya elevasi kita bisa mengetahui varietas apa yang bagus untuk ditanam. Yang kedua, keunggulan atau manfaat dari kita elevasi tersebut, kita bisa mengetahui juga segmen pasar yang akan kita bidik nanti, buahnya kira-kira mau dijual kemana. Karena dengan perawatan yang sama, katakan dengan biaya 100.000 untuk satu tanaman, di dataran tinggi itu bisa mendapatkan buah yang rasanya standar tapi kulitnya mengkilap. Dan di dataran rendah itu bisa mendapatkan rasa yang cukup enak tapi kulitnya kurang bagus. Meskipun bisa, tapi Anda butuh modal lagi untuk membuat penampilan buah itu lebih bagus. Begitu pula di dataran tinggi, bisa membuat rasa enak tapi Anda butuh effort, butuh perawatannya lebih untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Saya bilang tadi, jika segmen bisa kita ketahui dataran rendah, mungkin bagi kami lebih cocok untuk dijual langsung ke konsumen. Sedangkan untuk dataran tinggi sangat bagus ketika nanti akan Anda jual ke tengkulak, pasar induk maupun di swalayan-swalayan, karena memang sampai saat ini seperti tengkulak, swalayan dan sebagainya masih mencari buah dengan grade yang bagus, yaitu penilaiannya dari penampilan buah dan ukuran buah. Penampilan dari yaitu penampilan luar. Sedangkan untuk konsumen, kami sudah banyak sekali mengamati, kami sudah banyak sekali mencoba dan menilai bahwa mereka tidak peduli dengan ukuran, tidak terlalu peduli dengan kulit, yang penting rasanya enak, yang kedua cepat matang. Itu. Mengenai itu beberapa hal yang perlu kita luruskan, bahwa untuk tanaman alpukat itu elevasi bukanlah patokan bahwa tanaman itu bisa hidup karena elevasi sekian. Sebenarnya 4 poin tadi, dan elevasi adalah cara untuk mengetahui indikator dari 4 itu tadi. Tambahan bahwa mungkin ada yang bertanya, kenapa di Indonesia alpukat khas kurang bagus di dataran 200 ke bawah, bahkan 100 ke bawah itu kurang bagus. Sedangkan 100 mdpl ya maksudnya. Sedangkan di negara lain, yang negara subtropis itu bisa ditanam di dekat pantai. Bahkan katakan di situ dataran rendah. Memang betul seperti yang kami utarakan tadi, bahwa elevasi yang kami sampaikan di video maupun di beberapa chat itu berlaku untuk negara tropis. Terutama khususnya saya lebih amannya berlaku untuk negara Indonesia. Untuk negara lain jangan gunakan elevasi yang kami sampaikan untuk menentukan apakah tanaman itu cocok di negara tersebut. Mungkin itu dari kami terkait elevasi yang banyak sekali mungkin dari kawan-kawan sering dengar ketika ingin menanam alpukat dalam hal pemilihan varietas.
Demikian tadi video kami terkait elevasi. Karena bagi kami, menurut pandangan kami, elevasi mampu menjadi indikator untuk mengetahui 4 poin tadi, yaitu suhu, kemudian curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan kecepatan angin. Dengan mengetahui elevasi, maka setidaknya kita bisa mengetahui 4 poin tadi. Karena di elevasi berbeda, maka 4 poin tadi itu juga berbeda. Dan dengan hanya mengetahui elevasi, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Dan jika ada dari Anda memiliki pandangan lain terkait elevasi, bisa Anda tulis di kolom komentar ini. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?